warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarramah. Saya akan menjelaskan tentang design thinking sebuah produk. Yang pertama, apa itu design thinking? Design thinking adalah sebuah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solutif untuk memecahkan suatu problem atau masalah. Jadi, singkatnya, design thinking ini mempunyai sebuah metodologi yang berbasis solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua itu manfaat design thinking. Manfaat design thinking sendiri untuk mengatasi problem-problem yang sangat kompleks, karena kebutuhan manusia ini sangat kompleks, sehingga banyak unit-unit yang terlibat dalam menyelesaikan sebuah masalah akan semakin bagus dalam memberikan kontribusi desain itu sendiri. Yang ketiga ada tahap design thinking. Tahap-tahap desain thinking ini ada 5. Yang pertama empatis, yang kedua define, yang ketiga ide, yang keempat prototype, dan yang terakhir ada test. Yang pertama itu ada empatis. Empatis ini tahap pertama dalam mendapatkan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian tahap-tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer, apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka. Hal ini dapat dilakukan terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mereka dan melakukan wawancara. Ini adalah hasil video wawancara kalian. Selamat sore, perkenalkan nama saya Albiasa. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, prodi Ekonomi Bangunan. Di sini saya minta sedikit waktu kakak untuk menanyakan pendapat Anda tentang produk kami, yaitu Sticky Mangkurai. Menurut Anda bagaimana tentang penampilan dan cita rasa dari produk kami ini dalam segi modern? Apakah menghilangkan cita rasa modern, menghilangkan cita rasa tradisionalnya? Kalau dari segi cita rasa itu tidak hilang, tapi saya rasanya tidak hilang, tapi terlalu modern kan menghilangkan cita rasa yang ada pada produk tersebut. Mungkin Anda bisa membuat produk yang tidak terlalu menghilangkan rasa yang ada pada produk itu kan dari cita rasanya. Kemudian dari segi penampilan, apakah sudah bagus untuk dipasarkan, atau kakaknya memiliki saran atau kritik yang bisa diberikan kepada kami? Apa ya, cara produknya itu saya penampilannya terlalu modern, sehingga penampilannya itu jauh berbeda dari produk aslinya. Kritik saya, saran saya, mungkin Anda bisa membuat produk yang 11-12, tapi ada sedikit unsur modernnya. Baik, dan sarannya saya terima. Terima kasih atas waktunya, semoga dapat memberikan manfaat untuk pengembangan produk dari kami. Baik, selamat sore. Biasa saya dari Terima Makassar, program studi ekonomi pembangunan. Di sini saya ingin meminta pendapat kakak terkait dengan produk kami, yaitu Mangkurai. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang rasa dan penampilan dari produk kami? Rasanya itu sudah lembut dan enak, juga cocok untuk di lidah remaja anak sekarang. Terkait dengan penampilannya, cukup menarik perhatian para konsumen untuk membeli produk tersebut. Terima kasih atas pendapat kakaknya. Mungkin bisa memberikan kritik atau saran kepada kami agar produk kami ini bisa lebih baik ke depannya. Menurut saya mungkin mangganya bisa lebih banyak, dan itu mangganya sedikit lebih makan, dan rasanya itu juga bisa lebih kental. Terima kasih sarannya yang bisa diberikan kepada kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat memajukan produk kami. Terima kasih Kak atas. Yang kedua ada define. Define ini kita harus mengumpulkan semua informasi yang dikumpulkan selama tahap empatis itu, dianalisis
dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Yang ketiga ada ide. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide yang akan ditampung guna menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan pada define. Yang keempat ada prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah produk-produk yang masih dan yang diperkecil atau juga fitur khusus yang ditemukan dalam produk sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Baiklah, pada tahap kelima yaitu desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diaplikasikan selama fase prototype. Ini adalah tahap akhir dari desain thinking. Tapi dalam proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering dapat untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan mengonfirmasi pengalaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku dan merasakan dan berempati. Bahkan selama fase ini perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pengalaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Sekian, terima kasih. Setelah melewati tahapan tersebut, kami telah merencanakan ide atau peluang usaha, yaitu membuat es krim mango sticky rice. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai bahan pertimbangan usaha ini ialah yang pertama yaitu empati. Saya melihat bahwa jajanan tradisional cenderung kalah dengan jajanan modern di pasaran. Saya ingin menggabungkan makanan modern praktis dengan makanan tradisional. Yang kedua yaitu define. Makanan tradisional sudah banyak dilupakan masyarakat. Makanan tradisional dianggap kuno, asing bagi kaum milenial, sehingga perlu ada inovasi baru dengan menggabungkan makanan tradisional dengan makanan modern. Yang selanjutnya itu adalah ideal. Nah, maka dari itu saya berpikir untuk membuat es krim mango sticky rice dengan menggunakan cone es krim, namun itu adalah potongan mangga dan irisan-irisan mangga. Es krim ini direpresentasikan sebagai makanan modern dan sticky rice ini adalah makanan tradisional karena es krim itu cenderung dinikmati oleh kalangan kaya, sehingga akan lebih mudah untuk memasarkan sticky rice dalam bentuk es krim. Selanjutnya yaitu prototype. Adapun desain ilustrasi yang akan kami buat yaitu sebagai berikut. Ide dan usaha yang kami buat ini sesuai dengan metode sistem sains, engineering, teknologi, dan matematik. Selain itu, kami mewujudkan ide ini sesuai dengan kebutuhan, keahlian atau potensi dan minat sehingga kami dapat menguasai produk dengan baik serta sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun penjelasan dari SETM yaitu pertama sains. Sains diterapkan dalam hal proses perencanaan penggalian usaha dengan menggunakan teknologi sistematis yang bisa beradaptasi dengan fenomena alam dan berdasarkan bukti melalui observasi dan eksperimen. Selanjutnya engineering. Engineering ini diterapkan sebagai instrumen dalam merealisasikan ide usaha menjadi produk nyata. Teknik yang ada seperti mesin, sistem material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu ada teknologi. Teknologi itu sendiri diterapkan untuk menghasilkan inovasi usaha yang dapat memodifikasi alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang terakhir yaitu matematik. Matematik diterapkan untuk menghitung segala perkembangan secara matematik dari mulai modal, kuantitas, produk, laba, rugi, dan menyediakan bahasa bagi teknologi, teknik, dan sains. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Itulah pemaparan materi
pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.